Jadi saya akan mempertaruhkan ini kehormatan saya pada saat ini untuk memperjuangkan pulsa dan juga bantuan lainnya bagi mahasiswa dan juga pembelajar jarak jauh di dasar dan menengah. Sebelum sobat sekalian menonton video ini, alangkah lebih baiknya klik subscribe dulu ya. Baik, terima kasih atas subscribe-nya. Kali ini kita akan membahas tentang topik potret pendidikan Indonesia pada usia 75 tahun kemerdekaan. Mari simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denji Sutomo, channel Pendidikan Mendidik, Menghibur, dan Menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bersama teman-teman sekalian tentang sebuah potret pendidikan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini mencapai tahun ke-75. Di tahun yang tidak mudah lagi, negara Republik Indonesia telah banyak mengalami berbagai permasalahan serta dinamika dalam pendidikan yang konon berganti periode kepemimpinan menteri, maka akan ada kebijakan yang baru pula. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang kebijakan-kebijakan selama kepemimpinan Pak Nadiem Makarim yang sering disebut Mas Menteri, Menteri Pendidikan yang milenial, yang dibesarkan namanya oleh sebuah perusahaan bisnis transportasi online. Nah, pada masa pandemi ini, pendidikan di Indonesia juga mengalami sebuah dinamika yang telah berlangsung selama kurang lebih dari bulan Maret sampai bulan ini Agustus, yaitu 6 bulan. Ada berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi baik di Pulau Jawa maupun di pulau yang lainnya, yang itu tentunya dari Sabang sampai Merauke memiliki permasalahan yang beragam. Nah, kita mulai dari mana ya enaknya? Dari sini saja coba. Kita saksikan bersama berita yang pertama. Di bulan Juli 2020, dalam situs kompas.com, Bapak Mendikbud kita menyatakan bahwa setelah pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh akan permanen. Nah, beliau mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi permanen, bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi, kata Pak Menteri dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR, Kamis 2 Juli 2020. Berita pertama ini pernah saya share kepada wali murid saya dan juga telah banyak dikomentari oleh masyarakat umum yang tentunya mengundang pro kontra ya, dan cenderungannya adalah kontra karena banyak masalah yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh dari Maret sampai bulan Juli. Nah, pernyataan ini keluar di bulan Juli. Nah, banyak yang protes ini seperti itu. Apalagi dengan pembelajaran jarak jauh ini tanpa tatap muka langsung, ya. Tanpa tatap muka langsung, sehingga anak-anak kesulitan belajar. Dan bukan hanya anak-anak saja, tapi juga orang tua yang mengalami kesulitan. Bukan saja orang tua dan anak-anak, guru pun juga mengalami kesulitan yang berbeda. Yang tadinya itu bisa mengajar secara langsung, jika jarak jauh harus memutar otak, meningkatkan kreativitasnya dalam menyampaikan pembelajaran. Itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Tapi model permanen ini juga sepertinya tidak serta-merta permanen ya.
sobat sekalian, karena beliau juga melanjutkan pernyataannya bahwa pemanfaatan teknologi ini akan memberikan kesempatan bagi sekolah melakukan berbagai macam modeling kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya satu-satunya pembelajaran jarak jauh yang tadi disebutkan hybrid model. Jadi itu hanyalah salah satu sepertinya bila menurut saya ini. Ini adalah sebuah kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan software, dengan aplikasi, dan memberikan kesempatan bagi guru-guru dan kepala sekolah dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system. Ya, itu berita yang pertama. Nah, tentang pembelajaran jarak jauh ini, ternyata ada komentar yang cukup membuat kita yakin gitu, bahwasannya sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini memiliki banyak efek samping. Beberapanya disebutkan oleh KPAI yang menyebutkan bahwa gawai sampai pendidikan problem anak saat pandemi. Dikutip dari situs CNN Nasional pada tanggal 16 Agustus, ya, H-1 hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini disebutkan bahwasanya ada penyalahgunaan gawai atau handphone, kesehatan, dan pendidikan. Ada 3 hal ini yang perlu dicermati oleh pemerintah. Dia mengatakan bahwasanya ada 25,4% anak menggunakan perangkat gawai atau smartphone seperti ponsel, tablet, maupun komputer jinjing lebih dari 5 jam per hari. Kemudian 76,8% anak menggunakan perangkat tersebut selain untuk belajar. Nah, pada kesempatan pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak akan disibukkan dengan gadget, gawai, yang itu bisa jadi dipantau, diawasi oleh orang tua, bisa jadi tidak. KPAI menyebutkan bahwasanya 76,8% itu menggunakan selain untuk belajar. Nah, untuk apa itu? Bisa main tok-tok, bisa nonton video yang itu tidak bermanfaat. Karena anak-anak itu sangat mudah untuk meniru orang lain, ya. Maka ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik, filternya itu masih kurang kuat, apalagi tanpa pengawasan orang tua. Nah, 79% anak mengaku tidak memiliki aturan menggunakan perangkat tersebut. Ini juga ada hubungannya dengan pengawasan orang tua. Bagaimana orang tua yang membiarkan, permisif, silakan anaknya bermain sesuka hati dengan handphonenya itu, bisa jadi karena faktor orang tuanya pun itu sibuk bekerja, tidak sempat untuk memantau buah hatinya. Ini permasalahan yang serius dalam konteks pembelajaran jarak jauh menggunakan gawai atau smartphone. Nah, itu yang sudah memiliki perangkat. Ada sebagian anak-anak yang juga kesulitan karena tidak memiliki gawai, atau yang memiliki gawai, memiliki smartphone tapi kesulitan mencari sinyal. Itu faktor kedaerahan yang misalnya susah sinyal, atau ketidakmampuan finansial untuk membeli kuota internet. Nah, karena kita ini Indonesia yang luas, ya sobat sekalian, jadi permasalahannya itu begitu kompleks. Tidak semua anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Nah, di sini ada unsur kesenjangan pendidikan, yang mana tidak semua anak itu memiliki hak untuk mengakses pendidikan secara daring. Nah, terkait pembelajaran jarak jauh ini, masih kita membahas yang tentang daring, ya. Nih, ada beberapa kasus, misalnya berita tentang siswa yang kurang mampu menjual ayam satu-satunya demi membeli HP untuk belajar online. Ini sangat disayangkan, ya. Bagaimana potret pendidikan kita itu sampai anak itu
ya di sisi positifnya itu ada keinginan kuat, motivasi kuat untuk belajar dari anak-anak hebat di Indonesia ini. Tapi di sisi lain secara ekonomi, secara finansial itu ada keterbatasan sehingga sampai harus menjual hartanya demi mengakses pendidikan yang itu terbilang mahal bagi sebagian kalangan saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, bagaimana jika ayam itu adalah satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga tersebut, atau bahkan sampai menjual harta benda yang lain demi membeli HP atau kuota? Ini perlu dipikirkan bersama tentang pembelajaran jarak jauh secara online atau menggunakan gawai smartphone. Dia adalah siswa SMA ini. Kalau yang tadi kita bahas itu anak-anak, ini sudah sampai ke ranah remaja pun sampai harus merelakan seperti itu. Nah, ada sebuah berita lagi yang dilansir dari laman portal Surabaya. Selama masa pandemi COVID-19, anak-anak menjadi korban kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini dialami kenapa? Bisa jadi karena faktor keluarganya, ya, yang tadinya itu sibuk bekerja, ini menimbulkan gangguan psikis pada anak, sehingga tidak nyaman untuk belajar di sekolah. Yang biasanya itu bisa dilaksanakan pembelajaran di sekolah, lalu bisa bermain dengan teman-teman, bersosialisasi aktif, bisa bertanya jawab dengan leluasa. Maka ketika di rumah anak bertanya pada orang tua, yang itu orang tua belum tentu bisa menjawab, dan mungkin bisa jadi malah dimarahi ketika bertanya, atau bahkan diintimidasi oleh orang tuanya. Dengan adanya sekolah daring, saya tidak bisa mendampingi secara maksimal karena saya juga melakukan pekerjaan di rumah. Jadi anak banyak rewel. Bagaimana kalau orang tua yang tidak bisa mengoperasikan telepon genggam? Ini adalah pernyataan dari Ibrahim, warga Dukuh Pakis, Surabaya. Jadi ada orang tua siswa kita yang bahkan mengakses handphone saja belum bisa. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Nah, menurut Kak Seto, Kak Seto kan sudah terkenal ya selaku pakar parenting Indonesia ya. Orang tua jadi kunci kesuksesan pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika kita bergantung pada guru pada pembelajaran yang tatap muka seperti biasanya, maka orang tua akan merasa lebih tenang. Namun ketika anak-anak di rumah, orang tualah justru menjadi kunci kesuksesan pembelajaran tersebut. Orang tua adalah mediator bagi guru dan anak. Nah, guru dan orang tua ini harus sinergis agar pembelajarannya efektif. Jika tidak, malah justru sebaliknya, yaitu tidak mendapatkan pembelajaran apapun, malah jadi stres, bisa bosan, bisa gitu. Nah, ini adalah sebuah potret pendidikan juga yang pada masa kini terkuak. Ternyata pada masa lalu itu, tepatnya pada pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden, ada program mobil internet yang waktu itu dicanangkan oleh Menteri Kominfo, yaitu Pak Tifatul Sembiring. Mobil internet layanan mobil pusat layanan internet kecamatan atau MPLIK. Nah, ini potretnya malah terjajar terbengkalai. Nah, ini seharusnya diluncurkan pada 2010 silam. Namun proyek itu mangkrak. Nah, dijelaskan oleh Mas Suyatno, Wahyu Sutono. Nah, sejatinya Indonesia sudah merintis pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan pada tahun
2010 dan mulai beroperasi pada 2011. Sayang proyek ini mangkrak dan akhirnya jadi mubazir. Nah, ini sayang sekali ya teman-teman sekalian. Kalau saja mobil ini berhasil berjalan sampai saat ini, maka kondisi kesulitan internet ini mungkin bisa terakomodasi dengan adanya mobil layanan internet keliling kecamatan yang menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, terakhir ada sebuah berita yang sebenarnya juga membuka wawasan kita ya, sobat sekalian, bahwasanya pembelajaran jarak jauh itu tidak harus dilaksanakan secara daring. Nah, ada juga metodenya itu luring atau luar jaringan. Nah, ini karena apa? Karena perbedaan kemampuan dari setiap daerah, yang itu tidak harus menggunakan metode daring. Bisa jadi dengan luring yang dilaksanakan dengan misalkan siswa diberikan kegiatan belajar melalui kertas atau soal yang itu diberikan seminggu sekali untuk diambil di sekolah. Lalu pada pekan selanjutnya, minggu selanjutnya, anak-anak mengumpulkan buku tugas yang berisi kegiatan yang telah dilaksanakan selama seminggu yang lalu. Anak-anak memiliki 2 buku tugas misalkan. Yang pekan 1 mengumpulkan buku tugas 1, lalu dikumpulkan, dikoreksi oleh guru, lalu tugas selanjutnya dikerjakan dengan buku tugas 2. Lalu saat mengumpulkan buku tugas 2, buku tugas 1-nya dikembalikan ke anak-anak. Sehingga terus-menerus anak memiliki kesempatan untuk mengerjakan di buku dan tidak kesulitan dalam mengakses internet. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kita kali ini, sobat pendidikan semuanya. Sekali lagi, ini adalah potret pendidikan di tengah pandemi, khususnya pada 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan saya selaku guru juga, selaku pejuang pendidikan di Indonesia, kita bisa menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak dapat belajar tatap muka seperti biasanya sehingga pembelajaran dapat berjalan optimal. Namun, ikhtiar usaha terbaik kita adalah tetap belajar, tetap semangat, dan senantiasa berdoa agar kita tetap belajar dengan maksimal apapun yang terjadi. Sekian perbincangan singkat bersama saya kali ini. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.